Industri garmen dalam lapas merupakan terobosan pertama di lingkungan lapas se-Indonesia dengan menggandeng PT Amura Pratama. Industri garmen di dalam lapas ini telah beroperasi selama 2 tahun dan terus mengalami peningkatan pesanan jahitan baju dari berbagai daerah. Selain baju warga binaan pemasyarakatan, pabrik garmen Lapas Makassar juga telah memproduksi pakaian alat pelindung diri APD tenaga medis, baju kasual wanita, seragam sekolah, serta alma mater dari berbagai kampus di Makassar. Baju yang sudah diproduksi oleh warga binaan pemasyarakatan Lapas Makassar juga telah dijual secara online dan di beberapa butik di Makassar. Untuk premi satu kelompok dengan jumlah pekerja 16 orang yang dapat menghasilkan jahitan sampai 1000 pieces. Dalam sebulan upahnya sebesar 750.000 sampai dengan 1 juta per orang. Sejauh ini sudah ada beberapa pabrik garmen yang telah berjalan dalam lembaga pemasyarakatan, yakni di Kota Makassar, Semarang, dan Kota Solo. Sementara ada 10 kota lagi yang akan menyusul untuk diantaranya di Provinsi Bali, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Sementara untuk alatnya sendiri dipasok langsung oleh PT Amura Pratama. Kalau alatnya sendiri itu benar-benar dari pribadi saya, dari perusahaan saya, karena saya yang punya perusahaan itu, jadi pribadi saya untuk keluar. Jadi semua alat itu semua dari pribadi saya. Di tengah kesibukannya sebagai seorang pengusaha, Fahrul pun tak lupa membagi waktunya untuk tetap memperhatikan istri dan buah hatinya, seperti menyelesaikan pekerjaan pabrik dan mengontrol karyawan, lalu kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga. Ketika ditanyakan soal suka duka dalam berbisnis, Fahrul mengatakan tentu dalam menjalankan suatu pekerjaan tak terlepas dari suka maupun duka. Namun Fahrul menyebut, menjalankan pabrik garmen dari dalam lapas sangat berbeda kondisinya dengan pabrik-pabrik yang ada di luar pada umumnya. Bisa berbaur secara langsung dengan warga binaan, ada banyak hal yang bisa didapatkan. Fahrul mengatakan, jika warga binaan pemasyarakatan identik dengan sesuatu yang seram dan menakutkan. Namun persepsi tersebut sangat jauh berbeda jika sudah bersentuhan langsung dengan mereka. Di samping itu, selain menguntungkan lantaran bisa pula mendapatkan keuntungan. Fahrul juga menyebut membangun industri garmen di dalam lapas sudah pasti terjamin baik dari segi tenaga kerja hingga keamanannya. Kalau suka dukanya banyak sekali. Tentunya yang paling terasa itu ketika kita yang pemula berusaha adalah berawal naik beranjak, tapi tiba-tiba kena musibah, ketipu dan lain-lain, kan itu. Nah itu ininya dukanya. Tapi kalau sukanya banyak sekali juga. Nah, sukanya adalah kalau di dalam lapas banyak yang hal-hal yang nggak terpikirkan dengan warga binaan, tetapi mereka happy aja melaksanakan kegiatannya. Nah, salah satu sukanya itu ya mendapat keuntungan yang lebih dibanding harus saya buat di luar lapas, karena keamanannya sudah terjamin, tenaga kerjanya sudah terjamin, dan kemudian lingkungan lapas yang orang pikirkan dari luar itu sangat seram, tapi ketika masuk di dalam orangnya semua baik-baik aja, apalagi orang di sini ya. Siap. Membangun industri garmen di dalam lapas sudah digeluti oleh Andi Fahrul Amsal selama kurang lebih dari 2 tahun belakangan ini. Hal yang dilakukan oleh Fahrul tentu sangat bermanfaat bagi warga binaan lapas lantaran usai menghirup udara bebas nanti, mereka sudah memiliki bekal keterampilan. Selain mengembangkan bisnis industri garmen di dalam lapas-lapas yang ada di Nusantara, ke depan Fahrul juga berencana membuka bidang pekerjaan lainnya di dalam lapas. Sementara itu, Andi Fahrul Hamsal juga berbagi tips membangun industri garmen di dalam lapas. Menurutnya yang paling utama, selain gagasan adalah rasa empati dan keberanian yang terukur. Harus seirama dalam membangun industri di masa sekarang. Andi Fahrul juga menegaskan, hal yang perlu diperhatikan ketika membangun industri garmen di dalam lapas adalah bagaimana industri ini tetap bertahan dan berjalan. Olehnya itu dibutuhkan komitmen bersama dengan totalitas. Kalau yang belum terwujud sih
ada beberapa ya, namun ini dalam proses berjalan untuk tetap membuka kegiatan-kegiatan di dalam lapas. Jadi nantinya kedepannya bukan cuma dunia jahit-menjahit, tetapi kegiatan-kegiatan lain juga akan saya buka di dalam lapas. Jadi sedikit memang sekarang fokusnya bagaimana membina warga binaan, warga binaan ini, napi ini, sehingga mereka mempunyai keterampilan dan ketika nanti keluar mereka mampu membuka lapangan usaha. Jadi saya membentuk mereka itu membuat lapangan usaha. Jadi tidak membentuk menjadi karyawan semata. Apalagi di Sulawesi Selatan ini, saya pikir ini bukan pekerjaan utama kita di Sulsel. Namun ini juga menjanjikan buat teman-teman ketika dia keluar, dia membuka usaha kecil-kecilan yang ada di luar.